Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya guru di SD Negeri 04 Teluk Kebau, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 di kelas 6. Berikut video praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Baca depan, gerak. Siap, gerak. Depan, gerak. Ngarep kayak bolong tari. Posisinya siap, gerak. Nah, silakan masuk ke depan long tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sudah piket? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pagi semuanya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Oke. Biar kita semangat, kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang magnet. Masih ingat bentuk-bentuk magnet? Ada yang bisa sebutkan? Silakan acungkan tangannya, apa saja bentuk-bentuk magnet? Ada magnet batang. Apa lagi? Magnet U. Ada lagi? Magnet silinder. Silinder. Apa lagi? Bulat. Oke. Ada lagi? Magnet cincin. Oh, magnet cincin. Apa lagi, Jumi? Oh ya, magnet ladam. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang di tema 5 ya. Tema 5 yaitu tentang kewirausahaan. Subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 3. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, nanti kalian akan melakukan percobaan. Dari percobaan tersebut, kalian akan menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Kemudian, nanti kita akan berdiskusi bersama kelompok ya. Kalian akan menyajikan hasil laporan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Selanjutnya, kalian akan membaca sebuah teks di PowerPoint. Jadi, kalian akan menganalisis petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran dengan tepat. Dan itu kalian akan berdiskusi juga bersama teman kelompoknya untuk menyajikan hasil pengisian teks formulir pendaftaran dengan benar. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat, silahkan berdiri dulu. Biar semangat ya.
Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kamu saksikan bersama-sama videonya. Apa saja yang mereka lakukan di dalam video itu? Besok pemulasan ada lomba apa aja ya? Wah, banyak kali. Lepas lombanya akan segera dimulai. Lomba pertama yaitu balapan karung. Yang sudah datang segera bersiap. Diva, Baby, Udut, Tommy. 1, 2, 3, mulai. Lomba apa ini? Ayo. Panas banget, aku gak tahan. Haus banget. Ya, aku juga kepanasan nih. Nanya es krim, enaknya. Nah, aku bakal makan susu di dalamnya. Jangan lupa kita kasih sticknya. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai membeku. Nah, es krim buahnya udah jadi. Ayo kita makan sama-sama. Wah, es krimnya. Tadi di videonya apa saja kegiatan Diva, Mona dan teman-temannya? Yang pertama, lomba apa yo? Lomba karung. Setelah lomba, apa saja yang mereka lakukan lagi? Buat es krim. Waktu membuat es krimnya dimasukkan ke dalam apa? Kulkas. Di sini ada yang punya kulkas? Ada. Sekarang Ibu mau nanya, kenapa kulkas itu kok bisa tertutup ya? Atau waktu kita membuka seperti tertarik kan? Kenapa yo? Karena ada magnetnya. Coba selain kulkas, benda apa saja di rumah kita yang pakai magnet? Nah, silakan Rizal. TV, apa lagi? Bang Ferry. Kulkas tadi ya dari disebutkan sama Fahri ya. Apa Ilham? Speaker ya, speaker tip ya. Silakan Mila. Obeng apa lagi? Ada lagi? Ayo Okta. Kotak pensil. Iya, kotak pensil di rumah. Berarti Okta punya kotak pensil yang ada magnetnya. Ada lagi? Kancing tas. Apa Bang Ferry? Ada lagi? Ya, obeng. Jadi kita bisa mengetahui ya benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan magnet. Tapi ada tahu nggak kenapa magnet itu bisa melekat atau menempel pada suatu benda? Nah, kalau tidak tahu, kita akan mencari tahunya dengan cara melakukan percobaan ya. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang pertama yaitu Fahri, Okta, Ilham, dan Mila ya. Jadi satu kelompoknya 4 orang. Silakan pindah sesuai dengan kelompoknya. Bawa buku dan pulpennya. Nah, sekarang perhatikan lagi PowerPoint-nya. Tadi kita sudah menyaksikan video. Kalian juga sudah menyebutkan contoh-contoh benda yang ada di rumah kalian yang menggunakan atau memanfaatkan magnet ya. Nah, ini contoh-contoh yang tadi kamu sebutkan. Ada tempelan kulkas. Ada punya tempelan kulkas di rumah? Biasanya kan ada gambar-gambar buah, gambar-gambar kartun, ada kan? Nah, itu biasanya memanfaatkan magnet agar bisa menempel pada pintu kulkas. Selanjutnya, ada punya mainan ini dulu. Mainan untuk menulis, nanti bisa dihapus kan? Ada yang punya? Ada. Nah, biasanya mainan ini menggunakan magnet juga, serbuk magnet ya. Jadi bisa dihapus, bisa ditulis kembali. Ada yang punya mainan ini di rumah atau pernah mancing-mancing di pasar malam? Nah, kan bisa menempel kan?
antara ikan dan pancingannya kan? Ya, itu juga memanfaatkan magnet untuk bisa melekat atau menempel pada pancingannya. Yang terakhir adalah yang disebutkan sama Ilham tadi, speaker. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena kalian sudah menyebutkan, kita akan cari tahu kenapa benda-benda tersebut bisa menempel pada magnet. Apakah hanya benda-benda ini atau benda-benda yang lain juga bisa menempel pada magnet? Kita akan mencari tahunya dengan cara melakukan percobaan. Ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD yang pertama ya. Ibu akan membagikan LKPD yang pertama. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Di LKPD seperti biasa ya. Di LKPD dituliskan nama-nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian tuliskan juga kelasnya. Nah, tujuan kita melakukan percobaan hari ini itu mengetahui hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Coba keluarkan alat dan bahan yang Ibu sudah infokan kemarin untuk dibawa. Ada apa saja? Ada magnet, susun magnetnya. Magnet, kemudian penitinya, ada penjepit kertas, pulpennya, udah siap pulpennya dengan pensilnya. Pensilnya ada pensil. Nah, letakkan di sini pensilnya. Kemudian juga kertas. Sebelum melakukan percobaan, langkah-langkah kegiatannya harus ditulis dulu. Tuliskan nama-nama masing anggota. Sudah ditulis namanya? Sudah. Nah, sudah. Kemudian baca perintah tugasnya dengan baik dan cermat. Kerjakan dengan kelompokmu. Dan apabila menemukan kesulitan dalam kelompok, segera tanyakan kepada Ibu ya. Fari, ayo, Fari. Nomor 1 apa langkah-langkahnya, Fari? Tegaskan untuk yang sama dari kedua magnet. Ya, selanjutnya. Yang kedua. Untuk yang berbeda dari kedua magnet. Ya, selanjutnya. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Oke, terima kasih, Fari. Jadi, kamu akan melakukan langkah-langkah percobaan seperti yang ada di LKPD ya. Yang berbeda dari kedua magnet. Nah, coba dekatkan apa yang terjadi, nanti hasilnya tulis nomor 2 hasilnya apa, seperti itu baru dibuat kesimpulannya. Nah, LKPD ini dikerjakan dengan kelompoknya ya, karena akan Ibu nilai kerjasamanya, percaya dirinya, kemudian tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ya. Apa yang pertama? Katanya? Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Apa yang terjadi kalau yang sama? Dari Tulis hasilnya di bukunya. 1, hasilnya apa? Selanjutnya apa lagi? dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Mana penjepit kertasnya? Coba dekatkan apa yang terjadi. Ke ujungnya. Apa yang terjadi? Nah, tulis. Gitu. Di sini sudah sampai mana? Hasilnya? Apa yang terjadi kalau berbeda? Bukan. Nah, kita tulis apa? Bukan. Ya, nomor 2 hasilnya. Bukan. Terus yang ketiganya, dekatkan dengan penjepit kertas. Nah, mana penjepit kertasnya? Coba ambil 1 magnet. Ilham, ambil penjepit kertasnya, ambil magnetnya. Apa yang terjadi? Ya, penjepit kertas ya. Makanya letakkan penjepit kertasnya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Melekat. Melekat. Ada tulis hasilnya.
Sudah selesai, kesimpulannya sudah. Garing. Dekatkan magnet dengan kertas. Kalau magnet dengan kertas apa yang terjadi? Nah, itu jawabannya. Sudah? Sudah jawabannya. Sudah selesai semuanya 1 sampai 8. Iyalah. Ini. Nah, lanjut lagi. Enggak apa-apa. Sini. Nah, sudah. Nanti balik. Digerakkan, berarti dia bisa menempel apa tidak? Nah, dia tulis jawabannya yang pertama. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Tujuannya menyajikan hasil percobaan sifat-sifat magnet. Ya, selanjutnya. Alat bahan. Ya, apa saja alat bahannya? Magnet, Ya, penjepit, ya. kertas, pensil, kertas, pulpen, peniti, pensil. Sama ya. 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Ya. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 1. Lari atau menolak. Ya. 2. Menempel. 3. Menempel atau mendekat. Bagaimana? Mulai kelompok 2 sudah bagus? Nah, kalau sudah bagus kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Bacakan hasil presentasinya dari atas ya. Apa tujuannya? Penyajian hasil percobaan sifat-sifat magnet. Ya, selanjutnya. Alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya. Sepasang magnet, Ya. peniti, penjepit kertas, Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Apa hasilnya? Lari. Mari, selanjutnya. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Apa yang terjadi? Melekat. Selanjutnya apa kesimpulannya dari kelompok 1? Kesimpulannya, ayo baca. Magnet bisa melekat pada sepasang magnet. Ya. Peniti, penjepit kertas. Ya, selanjutnya ada lagi? Sudah. Bagaimana dari kelompok 1 sudah bagus hasilnya? Bagus. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Apa yang terjadi kalau magnet dilekatkan atau didekatkan pada penjepit kertas? Ya, silakan Mila. Melekat. Kalau ke pensil apa yang terjadi? Tidak melekat. Tidak melekat. Nah, coba perhatikan video di sini. Kita sama saksikan ya. Magnet itu bisa menarik benda-benda tertentu, misalnya dari besi atau baja. Selanjutnya, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, magnet bisa mendekat apabila 2 magnet itu memiliki kutub yang berbeda. Kemudian bisa tolak-menolak apabila kedua magnet yang kutubnya sama didekatkan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak kita bersemangat, kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita tepuk semangat dulu. Boleh berdiri semuanya? Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Masih ingat nggak video yang pertama? Dipa, Mona sama teman-temannya lagi ngapain? Lomba acara apa? Acara 17-an. 17-an. Kemudian lomba apa saja yang diikutkan? Lomba Sarung, apa lagi? Masuk aku dalam botol. Di sini ada yang pernah ikut lomba enggak? Lomba apa saja, Beri? Lomba karung. Lomba makan kerupuk. Makan kerupuk ada lagi? Buat kelereng ada lagi? Bola pusing. Oh, bola pusing ada lagi? Tarik tambang. Ada tambang. Aku udah
mecah air dalam plastik. Biasanya kalau sebelum ikut lomba kita harus ngapain ayo? Peserta harus apa? Iya, harus mendaftar. Di sini udah pernah mendaftar, udah ada ikut pernah mendaftar. Apalagi biasa kita mendaftar biasanya kegiatan apa? Betul sekolah, Bu. Daftar sekolah, apalagi Bola, Bu. daftar main bola. Jadi harus ikut ya. Biasanya kalau mau daftar apa aja sih yang kita isi? Formulir. Formulir. Di dalam formulir ada apa saja? Ayo, biasanya nama, apa lagi? Nama, apa lagi? Boleh tangannya diajukan ke atas. Tanggal lahir, nama, ada lagi? Jenis kelamin, apa lagi? Agama, ada lagi? Nama dan tanggal lahir, kemudian ada agama juga. Yang paling utama adalah alamat kita ya. Sekarang perhatikan di PowerPoint. Coba baca. Siapa yang bisa bantu ibu baca? Ayo. Rizal, silakan Rizal. Soalnya keraskan sedikit. Diva, Mana, dan teman-temannya akan mengikuti lomba 17 Agustus di kampungnya. Ya. Saat ingin mengikuti lomba, Diva harus daftar terlebih dahulu sebagai peserta lomba. Ya. Diva Anggraini, ia lahir di Sadau tanggal 10 November 2000. Si Rizal, boleh tepuk tangan dulu. Sudah dibaca ya? Namanya siapa tadi? Namanya? Diva. Nama lengkapnya? Diva Anggraini. Diva Anggraini. Kemudian lahirnya kapan? 10 November. Di mana dia lahir? Sekadang. Pengisian formulir. Pengisian formulir. Satu. Ya. Menggunakan huruf besar. Kasih Okta, beri tepuk tangan. Diva Anggraini. Kemudian tempat tanggal lahirnya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD yang keduanya. Tapi ada yang mau ditanyakan nih? Ya, satu-satu. Jadi kalian akan mengisi formulir perorangan ya, tapi tetap di kelompoknya ya. Kemudian baca dulu petunjuknya. Isilah formulir ini sesuai dengan nama lengkapmu dan data-data yang ada pada dirimu ya. Jadi nama lengkapnya siapa? Sebelum mengisi formulir, usahakan membaca petunjuk ya. Bisa singkatkan bisa. Nama lengkapnya sesuai di sini. Nama lengkapnya gitu. Ya. Seperti biasa ya. Kerjakan yang rapi. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ke ibu. LKPD akan ibu nilai. Bulan tadi di bulan keempat, tanggal hari Tempat, tanggalnya. Tempat. Nah, yang tadi yang dibacakan sama Okta, baca petunjuknya. Ya, alamat tinggalnya di mana? Alamat tinggalnya sekarang di mana? Kelas berapa? Ya, jangan lupa nama lengkap di bawah tanda tangannya ya. Ya, gitu ya, Bapak. Sekolahnya di mana? Ya, nama, kemudian tanda tangan. Nah, kita presentasi ya. Nah, silakan Bang Peri. Bacakan kupat di depan ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agok Peri, tempat tanggal lahir, tempat Lokbau, tanggal lahir tanggal 21 bulan 2 tahun 2011, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, kelas 6, tujuan menjadi anggota, menambah banyak teman. Oke, coba tunjukkan model formulirnya. Sama semuanya, cuma beda isinya ya, identitasnya sendiri ya. Beri tepuk tangan untuk Abang Peri dulu.
Coba dari kelompok 1. Nama lengkap Fahri, tempat tanggal lahir Teluk Kebau 4 Desember 2010. Ya. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, kelas 6 SD, alamat sekarang Desa Teluk Kebau, sekolah SDN 04 Teluk Kebau, alamat sekolah Teluk Kebau, RT 5 RW 1. Ya. Hobi main badminton, Hobinya main badminton. Tujuan ikut klubnya apa? biar menjadi dokter. Oh, mau jadi dokter, jadi biar pintar bisa jadi dokter. Oke, bersama tangan untuk Farid. Jadi semuanya udah bisa ya ngisi formulir ya. Nah, coba saksikan video ya. Ada video tentang formulir dan jenis-jenis formulir. Apa saja jenis-jenis formulir? Kemudian tujuan kita mengisi formulir dan pengertian dari formulir itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar tentang formulir. Pernahkah kalian melihat sebuah formulir? Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Jadi lebih cepat dan lebih mudah kan? Formulir pendaftaran, formulir slip bank, Wesel Pos, petunjuk pengisian formulir. Tujuannya yang pertama mempermudah pengisi formulir dalam mengisi formulir. 2. Data isian yang diminta. Petunjuk yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap, isi formulir menggunakan huruf besar, tulis alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan. Jadi sebelum mengisi formulir, kita harus membaca terlebih dahulu apa petunjuk dari pengisian formulir. Kayak tadi, tulis namanya dengan lengkap, selanjutnya menggunakan huruf besar ya. Itu adalah salah satu petunjuk pengisian formulir. Harus dibaca terlebih dahulu agar mempermudah si pengisi formulir tadi dan menghindari kesalahan dalam penulisan data ya. Akan membuat kesimpulan. Tadi yang pertama kita belajar apa yo? Tentang sifat-sifat magnet ya. Apa saja sifat yang pertama tadi? Bila magnet didekatkan, yang sesama kutubnya akan apa terjadi? Ya, jika magnet yang sesama kutubnya didekatkan akan tolak menolak. Kemudian jika magnet yang tidak sama kutubnya akan tarik menarik atau mendekat. Kemudian magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan logam. Contohnya apa tadi percobaan kita? Peniti, ya. Penjepit kertas ada lagi. Magnet tidak bisa menarik semua benda ya. Jadi seperti yang kita percobaan tadi, ada benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Kertas, pulpen dan pensil. Selanjutnya yang kedua tadi kita belajar tentang apa? Tentang formulir. Ada apa saja yang harus diisi dalam formulir? Nama, apalagi? Agama, apalagi? Kemudian sebelum mengisi formulir kita harus membaca apa? Ya, kita harus membaca petunjuk pengisian formulir agar menghindari kesalahan dalam pengisian formulir. Soal evaluasi sudah Ibu bagikan. Seperti biasa, tulis nama lengkapnya ya, nama lengkap, nomor absen, hari dan tanggal, kemudian kelasnya. Ya, sudah selesai, boleh kumpulkan ke Ibu di depan ya. Sudah, boleh kumpulkan sekarang ya. Ya, sudah boleh kumpulkan sekarang. Sudah semua ya. Sudah semua ya? Ibu koreksi sebentar. Sebagian sudah Ibu koreksi ya. Ada yang sudah dapat 80 ya, berarti sudah di atas KKM-nya. 80. Ada yang dapat 80. Kemudian ada yang benar semuanya. Nah, semuanya sudah mencapai KKM. Sudah baik ya? Nah,
Sebelum kita pulang, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Oke, senang. Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Sifat-sifat magnet. Magnet. Terus selanjutnya apa lagi tentang formulir? Senang nggak tadi belajarnya? Senang. Apa lagi yang kita lakukan tadi? Melakukan percobaan ya. Bahagia enggak? Bahagia. Senang. Oke. Sebelum pulang, ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi kalau tidak ada, kita kemas bukunya. Sampai di rumah dibuka lagi materinya, dipelajari lagi, kemudian disiapkan untuk pembelajaran besoknya. Besok kita belajar tentang benda-benda magnet dan non magnet ya. Jadi kita akan melakukan percobaan kembali. Jadi siapkan alat dan bahannya juga. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya pimpin doa ya. Bang Peri, tunggu Okta dulu. Okta udah selesai? Silakan Abang Peri pimpin doanya dulu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.